Bismillah. Adab. Oh iya, Adi, silahkan Adi. Di sini Pak Adi. Iya. Ini betul. Iya betul. Iya. Belum nyalakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih mempertemukan kita kembali di majlis ilmu ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin banyak bertaubat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita masih sedang berbicara tentang adab kepada diri sendiri atau adab terhadap diri sendiri. Nanti kita akan membahas berbagai macam adab, ya. Adab taklim, adab di masjid, adab sesama kita banyak. Dan saat ini kita masih membahas tentang adab kepada diri sendiri. Dan insya Allah kita akan membahas yang kedua. Setelah kita bahas yang pertama kemarin adalah kita menyadarkan diri bahwa kehidupan akhirat itu tergantung pada kehidupan dunia, ya. Intinya adalah bahwa kita harus menjadikan waktu kita bernilai pahala buat akhirat kita. Intinya seperti itu, ya. Jadi ketika kita berbicara
adab kepada diri sendiri, yaitu menyadarkan diri kita bahwa kehidupan akhirat tergantung pada kehidupan dunia. Artinya kita seoptimal mungkin, semaksimal mungkin menjadikan waktu kita semuanya bernilai pahala. Dan tidak akan bisa bernilai pahala kalau tidak dengan amal soleh. Dan tidak akan disebut amal itu soleh kalau tata caranya tidak mengikuti yang Allah perintahkan, yaitu ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya dari yang pertama. Sekarang yang kedua, adab terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah banyak bertaubat. Insya Allah teman-teman, ini poin-poin bahasan, ya. Apa yang harus kita bahas minimalnya ketika bicara taubat. Nah, inilah minimalnya. Kita harus tahu apa itu taubat, ya. Kalau kita tidak tahu taubat, tidak akan pernah bertaubat, ya. Jadi sekali lagi poin-poin bahasan ini penting untuk kita ketahui supaya alur berpikir kita jelas, ya. Pertama, apa itu taubat? Yang kedua, siapa yang bertaubat dan mengapa bertaubat? Ketiga, kapan bertaubat? Keempat, bagaimana bertaubat? Dan kelima, tanda-tanda diterimanya taubat. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika bicara taubat, inilah minimalnya poin-poin yang harus nampak di dalam benak kita, ya, supaya kita benar-benar bisa merasakan taubat tersebut. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan membahas poin pertama, apa itu taubat. Apa itu taubat? Ya. Saya ambil dari kitab Dalilul Falihin di Turuqi Riyadus Salihin. Jadi kitab Dalilul Falihin ini adalah kitab yang mensarah kitab Riyadus Salihin, ya. Seperti itu. Dan ada definisi-definisi taubat yang lain, ya, selain dari kitab ini. Tapi insya Allah definisi ini cukup representatif, mewakili, ya, untuk kita bisa paham apa itu taubat. Nah, di sini teman-teman ada taubat secara bahasa, at-taubatu lughatan. Saya sengaja tidak menulis terjemahannya di sini biar teman-teman berkonsentrasi, ya. Taubat lughatan secara bahasa adalah ar-ruju'. Ar-ruju' artinya kembali. Apa aja selama itu aktivitas kembali, secara bahasa itu taubat namanya. Teman-teman pulang, keluar dari rumah ke kantor, kembali ke rumah, itu taubat, ya. Teman-teman kerja di kantor, istirahat keluar, kembali ke kantor, itu taubat secara bahasa. Tapi, ya, ar-ruju', jadi kembali ke tempat semula. Nah, ini. Nah, ketika bicara taubat secara istilah dalam syariat kita Islam, inilah teman-teman, ar-ruju'u minal bu'di anillah ilal qurbi ilallah ta'ala. Nah, seperti itulah secara syariat, ya, kita diberi gambaran tentang taubat adalah kembali secara mudah, kembali kepada Allah setelah kita jauh dari Allah. Kenapa jauh? Karena maksiat, ya. Jadi sebenarnya walaupun kita banyak maksiat, Allah tidak menjauhkan diri kita dari Allah. Allah tidak menjadikan kita ini jauh dari Allah, tidak. Walaupun sebenarnya kita maksiat, ya. Tapi yang membuat kita jauh dari Allah itu tidak kenal Allah, ya, tidak kenal Allah. Secara rahmat tidak pernah
Allah jauhkan yang namanya orang tersebut, apalagi beriman. Orang kafir saja terus dekat dengan Allah. Apa buktinya teman-teman? Setiap hari mereka diberi kehidupan oleh Allah. Apa yang dibutuhkan oleh mereka dalam kekafirannya Allah penuhi. Apalagi kita orang beriman. Ya, apalagi kita yang beriman. Jadi bertobat adalah kembali kepada Allah setelah kita merasakan diri kita ini jauh karena maksiat kepada Allah. Seperti itu ya. Dan Allah membentangkan tangannya untuk apa? Untuk hamba-hambanya kembali kepada Allah. Nah, ketika kembali kepada Allah, apa maksudnya? Ingin segala kemaksiatan yang pernah dilakukannya bersih, ya. Alias dosa-dosa yang pernah dilakukannya Allah ampuni. Itulah taubat. Dan ini tidak akan, kata taubat ini terbebas dari setiap kita. Setiap kita pasti ya merindukan yang namanya taubat. Dari mana kita tahu? Nah, kita lihat poin yang kedua. Siapa yang bertobat dan mengapa bertobat? Ya. Siapa yang bertobat dan mengapa bertobat? Nah inilah. Jadi setiap kita dibimbing oleh Allah, diingatkan oleh Allah, dan ditumbuhkan di dalam diri kita kerinduan untuk bertobat. Kenapa? Ini teman-teman, lihat di dalam surah At-Tahrim di antaranya ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah tentang taubat. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, ai taubat yang murni, taubat yang benar-benar. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kapan? Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar dari hadapan mereka dan sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah teman-teman, ayat ini mengingatkan, walaupun kita beriman dan walaupun kita merasa sudah hebat iman kita, ketika membaca ayat ini, ketika mendengar ayat ini, berusaha untuk dipahami, kita diingatkan bahwa kita ini enggak lepas dari dosa. Bahkan ketika kita menganggap diri kita sudah hebat, itu sudah dosa.
Ya, ketika menganggap kita udah sehebat, udah bertakwa, itu sudah dosa. Ya, itu sudah berdosa itu. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kalian merasa hebat, merasa bersih, merasa sudah bagus, ya segalanya. Jangan, kata Allah. Ketika kita punya perasaan begitu, itu sudah harus bertobat kepada Allah. Ya, nah dari situlah makanya ini diingatkan, siapa yang bertobat? Kita. Ya, bukan orang kafir. Orang kafir bukan tobat, masuk Islam. Kalau kita sudah muslim, bahkan sudah mengaku diri kita mukmin, tapi kata Allah, aku maha tahu, sedangkan engkau tidak tahu tentang apa yang engkau lakukan, yang itu menyebabkan engkau berdosa, baik kecil ataupun besar, baik sengaja ataupun tidak. Nah, maka Allah bimbing kita dengan rahmatnya. Ayo tubu ilallah. Kata tubu, teman-teman yang belajar bahasa Arab, ini perintah, ya. Al aslu fil amri lil wujub, ya. Hukum asal perintah adalah wajib, ya. Relatif apakah kewajibannya harus segera atau tidak, itu relatif. Tergantung ada tanda-tanda lain yang menyatakan kewajiban itu harus segera atau boleh dilambatkan caranya. Tapi yang jelas, hukum asal perintah itu adalah wajib, ya. Hukum asal perintah adalah wajib, kecuali ada yang menyelisihinya, ada dalil yang menyatakan tidak wajib. Tapi hukum asalnya itu wajib. Nah, ayat ini teman-teman, kalau tidak ada yang menyelisihi, ya, tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang mengingatkan bahwa ini tidak wajib, maka ini jadi wajib. Tubu, bertaubat kepada Allah itu wajib. Nah, jadi sudah dapat jawaban ya. Siapa yang bertobat? Orang yang beriman. Jadi kalau merasa kita beriman, sekali lagi, walaupun kita sudah merasa hebat, tetap ayat ini mengingatkan kita, ayo taubat. Ya, seperti itu. Ayo kembali kepada Allah. Seperti itu, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan taubat yang nasuha. Nah, kemudian mengapa bertobat? Ya, mengapa bertobat? Di dalam ayat ini pun Allah berikan jawabannya. Pertama, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Ya. Kita diperintah bertobat oleh Allah karena Allah tahu, Maha tahu bahwa kita ini enggak lepas dari dosa. Nah, dengan engkau bertobat, asa rabbukum, ya. Ini asa bisa punya arti wajib, ya. Karena bertobat itu wajib, maka asa pun punya arti wajib juga. Artinya wajib bagi Allah untuk menghapus, ya, untuk mengampuni. Kalau mengampuni ini ditutup, ya, ditutup dulu, nanti baru dihapus. Tapi bagi Allah yukaffir, ini bisa maknanya dihapus, ya. Kapan dihapusnya terserah Allah. Tapi yang jelas Allah menjanjikan, kalau taubat yang dilakukan seorang hamba beriman itu adalah nasuha, maka Allah tidak rugi untuk menghapus bersih dosa-dosa hamba tersebut. Bahkan belum selesai, kata Allah, yudkhilakum jannat, Allah akan masukkan hamba yang bertobat ini dengan taubat nasuha ke dalam surganya. Kapan? Nanti di akhirat. Nanti kapan? Nanti di saat Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi, alias yang ketika di dunia ittiba kepada Nabi. Jadi teman-teman, janji Allah untuk orang yang beriman untuk bertobat, ya,
sehingga menjadi pertanyaan mengapa bertobat. Inilah ya, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Setelah Allah hapus dosa-dosa kita, Allah pun akan menggembirakan kita. Kita akan dipertemukan dengan Nabi dalam keadaan mulia. Seperti apa bentuk mulianya? Allah berikan cahaya pada diri kita ya, seperti itu. Bahkan Allah pun berikan kesempatan untuk terus memohon apa? Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Bahkan Allah pun terus berikan kesempatan kepada kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jawaban yang pertama ada dalam ayat 8. Mengapa siapa bertobat? Kita orang beriman ya. Mengapa bertobat? Karena janji-janji Allah. Kedua, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu. Di sini walaupun tidak ada kata-kata beriman, tidak ada ayyuhalladzina amanu, tapi di sini sudah disebut ibad. Teman-teman masih ingat kan? Ketika disebut ibad, itu adalah jama dari abdun. Ketika disebut abdun, adalah hamba Allah yang sudah beribadah dengan benar. Ya, jamaknya ibad. Kalau hamba yang beribadahnya belum benar, abid. Jamaknya ubad. Ya, jamaknya ubad. Teman-teman pernah mendengar ubadul watan, penyembah-penyembah berhala. Ibadur Rahman, penyembah Allah. Nah, beda ya. Jadi di sini kata yang digunakan adalah ibad. Bahkan disandarkan kepada Allah, ibadi. Ya, ibadi. Jadi Allah memperdekatkan kita kepada Allah dengan kata-kata ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah beribadah dengan benar. Kalau belum, ayo beribadah dengan benar. Dan engkau tidak akan lepas dari dosa, baik besar atau kecil, atau sengaja atau tidak. Tapi aku berikan kesempatan engkau untuk bisa masuk surga dengan cara bertobat. Dengan cara bertobat. Nah, di dalam ayat 53 Az-Zumar, Allah katakan, Qul ya ibadi. Allah menyuruh Rasul untuk disampaikan kepada kita dengan kata ya ibadi, berarti ya ibadallah. Ya, jadi Allah mengatakan, Rasulku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Disampaikan Rasul, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ya. Allah menyuruh kalian untuk bertobat kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Apalagi mereka yang alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, pelampauan batas itu terjadi pada diri orang yang mengaku beriman ya. Jadi melampaui batas itu apa maksudnya? Tadi banyak berbuat dosa, sudah berusaha untuk ibadah yang benar, tapi masih saja berbuat dosa. Atau apalagi tidak melakukan ibadah yang benar, padahal kita mengaku beriman. Itu namanya asrafu ya. Jadi asrafu itu keluar dari batas. Allah menentukan begini cara ibadahmu wahai hambaku, tapi tidak dilakukannya. Itu namanya asrafu. Sudah beribadah benar tapi masih berbuat dosa saja, itu juga asrafu. Ya, jadi kita nggak lepas dari asrafu, ya, dari keluar dari batas seperti itu. Nah, Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi walaupun kita ini sudah sepuh, sudah tua, baru sadar bahwa tata cara ibadah yang benar itu seperti ini. Saat itu kita dalam keadaan asrafu, israf dalam beribadah. Tapi Allah katakan la taqnatu, jangan putus harapan. Ya, walaupun engkau sudah sepuh, sudah tua, kalau dihitung-hitung usia
seakan-akan tinggal beberapa saat lagi akan meninggal dunia. Tapi dengan ayat ini Allah memberikan kita untuk selalu optimis, ya, untuk selalu besar harapan. Seakan kata Allah, bukan amalanmu semata yang akan membuat engkau masuk surga, ya, tapi kebenaran dirimu mengakui kalau Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi rahmat, Maha Pemilik surga. Dan pengakuan dirimu terhadap Allah sebagai Rabbmu, itulah sebenarnya yang Allah inginkan, ya. Nah, karena tidak ada waktu lagi untuk beribadah banyak, lakukan ibadah yang benar. Itulah diantara maksud la taqnatu, ya. Walaupun hanya dapat 3 hari misalnya, kemudian mati, tapi dia sudah bertobat dan dia melakukan ibadah yang benar, itu akan punya nilai besar. Seakan bisa menghapus semua dosa yang selama hidupnya dia lakukan. Sekian puluh tahun dia maksiat kepada Allah. Di akhir hayatnya Allah berikan kesempatan untuk bertobat, itu bisa menjadikan semuanya bersih. Nah, makanya la taqnatu mir rahmatillah. Jadi mengapa kita harus bertobat? Karena Allah perintahkan jangan berputus asa, ya. Jangan berputus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata jami'a di sini bisa berkonotasi pada pengampunan dosa itu sendiri seluruhnya. Yang kedua, seluruh manusia, ya, bertobatlah kepada Allah. Jadi kata jami'ah bisa untuk seluruh dosa, setiap individu diampuni, atau maksudnya semua manusia yang mengaku beriman harus tetap bertobat walaupun sudah merasa hebat, ya, walaupun sudah merasa bagus ibadahnya. Seperti itu. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah sesungguhnya Maha Ghafur, Maha Pengampun. Rahim. Masih ingat teman-teman? Di dalam surah Al-Fatihah Allah menyebut 2 namanya, 2 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika disebut Ar-Rahman, maka ini untuk dunia. Dan Allah perlakukan nama ini untuk semua makhluknya, mau kafir, mau mukmin munafik, musyrik, semuanya ada dalam kata Rahman. Allah beri semua kecukupan dalam hidupnya. Tapi ketika Rahim, lihat, khusus untuk hamba yang beriman, yang telah taubatan nasuha di akhirat nanti, ya. Jadi kalau Rahman untuk di dunia, ya, sedangkan Rahim khusus untuk orang yang beriman dan imannya benar dan dimasukkan ke dalam surga. Allah berikan nikmat yang sebanyak-banyaknya dengan kata Rahim ini, dengan nama Rahim ini. Nah, baik teman-teman. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus bertobat? Karena Allah menjanjikan luar biasa, ya, nikmat yang besar buat kita. Nah, yang ketiga, mengapa kita bertobat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Walaupun kita merasa bersih, tapi tetap lakukanlah taubat, ya. Lakukanlah taubat. Karena taubat nanti ada dalam hadis, tidak ada taubat dengan cukup beristighfar. Ada taubat yang harus dengan persyaratan-persyaratan yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Seperti itu, ya. Dan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar, ya, beristighfar. Padahal Rasulullah maksum, dijamin oleh Allah. Tapi Rasulullah menyampaikan, saya senantiasa beristighfar kepada Allah, alias bertobat kepada Allah, dalam sehari mengucapkan istighfar 70 sampai 100. Itu sudah maksum. Sudah terjaga dari kemungkinan berbuat dosa. Nah, itu teman-teman, ya. Makanya di sini mengapa kita harus bertobat? Karena Allah mencintai
Orang yang selalu bertobat, tawwab, ini artinya selalu bertobat, baik dengan istighfar atau dengan karena dosa-dosa besar, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika disebut mutatahhirin, maka yang kita pahami lebih berkonotasi pada dosa, ya. Ketika disebut mutatahhirin, maka dimaksudkan adalah bersih dari dosa, ya, bersih dari dosa. Di antara cara membersihkannya adalah melakukan perintah-perintah yang Allah perintahkan, yaitu berwudu, beramal soleh. Itulah mutatahhir. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya, dari bertobat itu lakukanlah mutatahhir, lakukanlah tathhir, bersihkan diri kita dari dosa-dosa. Jadi sekali lagi, ketika bicara tathhir itu konotasinya kepada dosa. Dan ketika bicara tathhir dimulai dari dalam, bukan dimulai dari luar. Ya, apa yang dimaksud dari dalam? Kita merasakan diri kita ini punya dosa dan tidak lepas dari dosa. Dan bagaimana cara menghapusnya? Lakukan cara-cara yang Allah perintahkan. Di antaranya berwudu. Ya, teman-teman masih ingat kata Rasulullah, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada summa shalla rak'ataini gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini dan kemudian sholat 2 rakaat, maka diampuni dosanya. Ya, jadi sekali lagi, bicara tathhir itu bicara pengampunan dosa, bicara pembersihan diri dari dosa. Dimulai dari batin. Dengan apa? Dengan membersihkan hati, mengisinya dengan ilmu, dipraktekannya dengan amal-amal yang dicontohkan Rasulullah. Itulah tathhir namanya, ya. Jadi kalau kita berwudu tapi nggak mengerti apa sih tujuan wudu, tujuan wudu buat sholat, belum pas. Tujuan wudu itu sebenarnya untuk membersihkan dosa, ya, untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Dan dengan wudu itu kita sedang disadarkan oleh Allah bahwa diri kita ini nggak lepas dari dosa. Ya, teman-teman, sekali lagi, berwudu bukan semata-mata untuk mempraktekkan sholat, tapi berwudu itu untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Ya, nah secara lahirnya dengan melakukan sholat, dan sholat yang benar itu juga akan menjadi ampunan dosa. Ketika sholatnya tidak benar, tidak juga. Nah itu ya teman-temannya, itulah tathhir namanya. Baik, jadi tidak banyak ayat yang disampaikan terkait dengan pertanyaan siapa yang bertobat dan mengapa bertobat. Jawabannya, orang yang berimanlah yang bertobat. Yang jawab mengapa bertobat? Karena Allah tahu bahwa kita nggak lepas dari dosa. Dan ketika kita bertobat dengan tobatan nasuha, maka Allah berikan nikmat-nikmat yang besar, ya. Baik di dunia terlebih di akhirat. Ketika di dunia Allah mencintainya, ketika di akhirat Allah selamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Pertanyaan ketiga, kapan bertobat? Ya, kapan bertobat? Lihat teman-teman, tadi saya sampaikan setiap perintah itu menunjukkan wajib. Mengenai waktunya relatif. Apakah harus segera atau tidak? Ya, apakah harus segera atau tidak? Tapi hukum asalnya perintah adalah wajib. Nah, mengenai pertanyaan kapan bertobat, lihat ayat 8 lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kalau teman-teman perhatikan tadi ayat itu seutuhnya, ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayatikum. Nah, lihat konsekuensinya teman-teman.
Jadi untuk memahami ayat, apakah perintah ini harus segera dilaksanakan atau tidak, lihat ujung-ujung ayat, lihat isi ayat, lihat kandungan ayat. Kalau ternyata di sana setelah perintah ada nilai-nilai positif yang Allah akan berikan kepada kita, yang membuat kita merindukan segera mungkin diperolehnya, maka perintah itu berarti harus segera dilaksanakan. Siapa di antara kita yang tidak merindukan ampunan dosa? Ya. Dan teman-teman bisa membuktikan apakah teman-teman, apa kita ini segera diampuni dosa oleh Allah atau tidak? Bisa dibuktikan apa? Dengan menampakkan diri kita kepada Allah beramal yang benar. Ya. Beramal yang benar. Kalau teman-teman bertobat tapi tidak ada perubahan dalam beramal, malas sholat, katanya bertobat tapi masih malas saja sholat. Di antara malas, sholatnya tidak benar, sholat wajib asal-asalan, tata caranya pun demikian, sholat sunnah apalagi, amalan yang lain apalagi. Itu berarti taubatnya belum nasuha. Ya, taubatnya belum nasuha. Nah, ciri orang yang taubatnya nasuha, dia ada perbaikan, ada perubahan. Tadinya sholatnya malas, semangat. Tadinya tata cara sholat belum bisa, dipelajari. Tadinya sholat sunnah malas-malasan, ditumbuhkan. Tadinya suka bergibah, tidak lagi. Tadinya suka yang ini yang ternyata berdosa, selesai. Itu tandanya dia insya Allah taubatnya diterima oleh Allah. Ya, kalau melihat konsekuensi dari ayat itu, berarti kapan bertobat? Sesegera mungkin. Kalau bisa seperti Rasulullah, saya beristighfar alias bertobat kepada Allah dalam sehari 100. Ya, 100. Ada ulama mengatakan tidak semata-mata jumlah 100, tapi ini menunjukkan banyak. Mengapa? Karena dalam hadis lain Rasul mengatakan 70. Di dalam bahasa Arab ketika disebut angka 7 itu menunjukkan angka tidak terbatas. 7, 17, 70. Ada kata 7-nya menunjukkan angka tidak terbatas. 27, ya. Salat berjamaah pahalanya 27. Itu apa artinya? Tidak terbatas. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sini secara angka dalam hadis 70, dalam hadis 100 itu menunjukkan Rasulullah selalu beristighfar. Nah, jadi kapan kita bertobat? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Ya. Bahkan dengan beramal soleh seperti duduknya kita di majelis ilmu, karena kita menyadari akan pentingnya ilmu untuk memperbaiki amal kita, itu sudah bentuk kita sedang menyegerakan diri kita bertobat. Andai seseorang sedang dalam majelis ilmu dan dia paham hakikat menuntut ilmu, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam posisi taubat kepada Allah. Bukti taubat adalah apa? Beramal yang soleh. Nah, itu teman-teman ya. Yang berikutnya, lihat surah Ali Imran ayat 133 untuk menjawab pertanyaan kapan bertobat. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu. Nah, dari ayat ini jelas tegas Allah sendiri yang menyuruh kita untuk bersegera bertobat. Wasari'u, bersegera. Ya, bersegera. Kata sari'u ini secara faedah dari bentuk kata ini namanya lil mutawa'ah walit taksir, untuk berlipat ganda, banyak dan terus menerus. Ya, jadi bersegeralah kalian
menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas antara langit dan bumi, yang itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Silakan kalau mau azan dulu. Baik teman-teman, jadi kapan kita bertobat? Sesegera mungkin. Ya, dalil-dalilnya sudah jelas, walaupun tidak banyak yang dari ayat kita sampaikan, tapi ini cukup mewakili. Ya, pertama dari bentuk kata itu sendiri, ya, yaitu perintah. Yang kedua dari arti itu sendiri, sari'u artinya bersegera. Ya, artinya bersegera, bentuk katanya perintah. Nah, berarti di sini
mempercepat bertobat itu adalah wajib. Ketika kita tidak mempercepat, itu tidak lepas dari kemungkinan berbuat dosa. Ya. Jadi ketika kita melambat-lambatkan bertobat, berarti tidak menutup kemungkinan di situ kita berbuat dosa. Entah besar, entah kecil. Ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, di ujung ayatnya Allah mengingatkan, uiddat lil muttaqin. Dari kita menyegerakan bertobat itu, ujung-ujungnya harus bisa menghasilkan takwa. Ya, harus bisa menghasilkan takwa. Kalau kita bertobat tapi kita tidak pernah tahu apa itu takwa, berarti belum benar tobatnya. Ya. Jadi seorang yang bertobat benar harus tahu apa itu takwa. Ya, harus tahu apa itu takwa. Dan insya Allah teman-teman sudah tahu. Ketika disebut takwa adalah al-imtithal bi awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak mencontoh, belum bertobat. Ya, makna tobatnya belum dipahami. Sekali lagi, kapan bertobat? Sesegera mungkin. Apa hasilnya? Menurut ayat ini, bentuklah dirimu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, ya, untuk kalian semuanya suri tauladan, contoh yang benar, ya, untuk kehidupan kalian. Kata ulama dalam ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 21 ini, persyaratan untuk bisa ittiba Rasul, untuk bisa mencontoh Rasul ada 3. 1, yarjullaha, benar-benar ingin masuk surga. Ya, benar-benar ingin masuk surga. Jadi keinginannya itu roja, bukan tamanni, bukan sekedar saya pengen masuk surga, bukan, tapi bertanya bagaimana cara masuk surga. Apa yang harus dilakukan supaya bisa masuk surga? Itu namanya yarjullaha. Wal yaumal akhir, takut masuk neraka. Buktikan apa takut masuk neraka? Seperti apa? Harus bagaimana? Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Orang yang memenuhi 3 syarat ini, dia akan bisa, kata para ulama tafsir, ittiba Rasul, bisa mengikuti Rasul dengan benar. Ya? Kalau selama ini teman-teman ittiba Rasul, pengen mengikuti Rasul, ya, pengen mencontoh Rasul, tapi 3 persyaratan ini tidak tumbuh, tidak akan benar ittibanya, tidak akan benar mencontohnya. Ya? Jadi buktikan kalau memang ingin masuk surga, bertanya, apa sih yang harus saya lakukan supaya masuk surga? Jawabannya, contoh Rasul. Apa sih yang harus saya lakukan kalau saya ingin keluar dari neraka yang selamat? Contoh Rasul. Itu teman-teman. Kalau tidak mencontoh Rasul, kita berarti bertamanni, hanya berhayal. Pengen masuk surga hanya hayalan, pengen selamat di neraka hanya hayalan. Zikirnya pun tidak benar. Maka orang yang banyak zikir kepada Allah itu harus paham arti zikir. Apa zikir? Zikru asma'illah wa sifati, zikru ni'amihi wa adzabi, zikru amrihi wa adzabi, zikru amrihi wa nahyi, wa la yatimmu dzalika illa bitauhidih.
Yang namanya zikir, kita berupaya semaksimal mungkin mengenal Allah melalui nama-namanya. Kenali Allah melalui sifat-sifatnya. Dipraktekkan. Seperti tadi, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Penerima Taubat. Rahim untuk orang yang beriman, khusus nanti di akhirat. Oh, berarti saya harus bisa menjadi di antara hamba Allah yang mendapat rahmat di akhirat nanti. Dengan cara apa? Banyak bertaubat. Itu memahami makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu zikir. Jadi ketika teman-teman merasa dilihat oleh Allah dimanapun, itu berarti sedang berzikir. Walau lisan kita tidak mengucapkan la ilaha illallah, walau lisan kita tidak mengucapkan subhanallah. Ketika lisan kita menyapa orang dengan baik, bagaimana kabarnya, dengan wajah tersenyum, itu zikrullah. Itu zikrullah. Jadi zikrullah itu tidak harus la ilaha illallah, tidak. Mengucapkan la ilaha illallah tapi pada kenyataannya praktek amalnya tidak sesuai dengan Rasulullah, itu tidak disebut zikir. Tidak disebut zikir, walaupun yang terucap adalah kalimat-kalimat seperti itu. Tapi pada kenyataannya amal-amalannya masih bertentangan dengan yang Rasulullah kan, tidak disebut zikir. Lihat ayat tadi 21 Al-Ahzab. Buka tafsirnya. Buka tafsirnya. Ya. Jadi zikir mengenali nama-nama dan sifat Allah dengan benar. Kemudian zikru ni'amihi wa adabi. Kenali mana nikmat Allah. Untuk apa nikmat Allah? Kenali azab Allah. Bagaimana kita bersikap dengan azab Allah? Nikmat Allah dua. Nikmat ilmu, yaitu agama, dan nikmat duniawiyah. Apa yang kita nikmati secara fisik. Dua-duanya harus kita syukuri. Apa maksudnya? Gunakan untuk kita taat kepada Allah. Dengan cara mengikuti Rasulnya. Jauhi kesyirikan. Itu namanya zikir. Kemudian zikru amrihi wa nahyi. Mengenali mana perintah dan mana larangan. Perintahnya yang benar, larangannya jauhi. Nah, itu teman-teman, itu zikir namanya. Ya. Kalau tidak seperti itu, belum disebut zikir. Nah, kembali ke sini. Jadi, kapan bertobat? Sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda, ya, seperti itu. Lihat yang saya tadi sampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Dari Abu Burdah dari Al-Aghar Al-Muzanni, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku terlalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu. Itu Rasul. Bagaimana kita, teman-teman? Ya. Rasulullah terlalaikan apa? Karena mengingat kita terus, ingin kita ini masuk surga. Ingin kita ini mencontoh beliau. Jadi Rasulullah selalu ingat umatnya, di situ setan masuk menggodanya. Ya. Jadi karena Rasul selalu ingat kita, agar kita ini ittiba beliau bisa masuk surga. Di situ saat Rasul mengingat umatnya, setan masuk. Ya, membuat Rasul supaya lupa kepada Allah. Kenapa? Karena mengingat kita. Memperjuangkan agar kita ini mengikuti beliau. Di situ setan masuk, la yughanu ala qalbi. Setan masuk menggoda saya. Agar beliau lupa kepada Allah, agar terus mengingat umatnya saja. Nah, ya. Maka Rasul mengingatkan, wa inni la astagfirullah. Ini taukid. La di sini taukid juga. Jadi Rasul menyampaikan, saya benar-benar beristighfar, ai talabul ghufran, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena terlalu asik mengingat umatnya, merindukan umatnya agar bisa ikut beliau. Tapi di situ, di celah-celah itu, setan masuk menggoda Rasul supaya lupa kepada Allah.
Nah, begitu teman-temannya. Jadi maka mari kita contoh Rasul. Begitu perhatiannya Rasul kepada kita. Kenapa kita tidak memperhatikan untuk ittiba Rasul? Ya. Nah, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Gimana kita? Ya, gimana kita? Terkadang kita enggak seperti itu. Ya. Nah, maka teman-teman sekali lagi, kapan kita beristighfar? Sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Baik, masih ada waktu. Bagaimana bertaubat? Ya, bagaimana bertaubat? Kita buka jawaban ini dari ayat 82 surat Thaha. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, Maha Pengampun bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertaubat. Ya. Belum selesai amana, beriman. Belum selesai wa amila salihah, beramal saleh. Belum selesai tsumma tada. Nah, jadi kata Allah, kalau kalian hamba-hambaku ingin merasakan tobat yang benar, inilah prosesnya. Ya, pertama, yakinkan Allah merindukan diri kita. Nah, gitu ya. Allah membuka kesempatan untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan cara apa? Bertaubat. Dengan cara sadarkan diri kita ini enggak lepas dari dosa. Besar atau kecil, ya, sengaja atau tidak, dosa apapun. Nah, tapi tadi la taqnatu, jangan putus asa. Allah nampakkan dengan Ghaffar, ya. Allah benar-benar Maha Pengampun. Ya, jadi pertama, kalau ingin bertobat, akui bahwa Allah menunggu kita untuk bertobat, untuk bisa kembali kepada Allah. Nah, bukti kita mengakui Allah itu Maha Pengampun, kita beristighfar sebagaimana Rasulullah contohkan kita. Nah, istighfar kita harus paham apa istighfar itu. Istighfar itu maknanya pertama, minta kepada Allah, ya Allah tutupi. Selama di dunia ini kita tidak lepas dari kesalahan besar kecil. Maka dengan istighfar maksudnya apa? Ya Allah, cukup Engkau saja yang tahu dosa hamba. Yang pernah hamba lakukan, cukuplah Engkau saja yang tahu. Nah, dengan kita beristighfar, maka kita jangan berkomentar tentang perbuatan dosa kita. Jangan, semalam saya, begini. Nah, itu berarti bukan istighfar. Ya, bukan istighfar. Sudah minta kepada Allah untuk ditutupi, malah kita buka aib kita. Itu berarti bukan istighfar. Ya, jadi cukuplah ketika itu kita berbuat dosa, cukup Allah saja yang tahu. Itu namanya istighfar. Dan nanti kita terus minta kepada agar dihapus. Ya. Jadi nanti di akhirat ini akan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan afunya Allah, dengan pemaafannya Allah. Nah, prosesnya di dunia inilah dengan banyak beristighfar. Ya, dengan banyak beristighfar. Nah, belum selesai. Bukti istighfar tadi kita pahami, minta ditutup segala kesalahan kita, dan kita jangan bercerita tentang dosa-dosa kita. Buktikan dengan apa? Taba, dengan taubat. Dengan rindu kita untuk kembali kepada Allah, ya. Nah, nanti taubat ada diterangkan lagi, cara-cara bertobat nanti ada, ya. Ulama menjelaskan, ini ayat-ayat dulu. Nah, bukti kita bertobat, amanah, memperbaiki keimanan.